bagaimana berkumpulnya perkara-perkara istimewa dan sempurna pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang hadirin sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan dan kesempurnaan yang kalau seandainya satu saja dari sekian banyak yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup menjadikan kita sebagai manusia yang sangat mulia. Bayangkan ketika perkara-perkara yang akan kita sebutkan nanti ternyata bukan satu, bukan 10, bukan 30, mungkin ratusan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Bapak sekalian, segala hal yang bisa menyadarkan kita tentang keistimewaan dan kemuliaan Nabi itu mesti kita fahami agar benar-benar tertanam dalam hati dan fikiran kita. Ini manusia bukan sembarang manusia, ini memang manusia yang sangat istimewa yang Allah kirimkan untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita, untuk menjadi qudwah hasanah bagi kita, karena beliau adalah yang terbaik. Dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia. Tidak dipungkiri oleh para ulama, seorang pun oleh para ulama enggak ada yang mungkiri bahwa walaupun Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik daripada masjid yang lain, Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada masjid yang lain, Masjidil Aqsa lebih baik 500 kali daripada masjid yang lain. Adapun masjid-masjid yang lain sama semua, Masjid Rahmah, Masjid Darul Falah, Masjid Baitur Rahman, Masjid Istiqlal, itu sama semua. Hanya 3 masjid ini yang beda. Tapi para ulama sepakat bahwa tanah yang mengelilingi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makam beliau itu lebih baik walaupun daripada Ka'bah sekalipun, walaupun daripada Arsy sekalipun. Kenapa? Karena berada di sana itu ada sosok manusia yang sangat-sangat istimewa. Baik, sedang hadirin sekalian. Kalau kita bicara tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada habis-habisnya. Karena memang setiap hari yang dilalui oleh beliau itu semuanya sejarah. Manusia yang paling lengkap sejarahnya sampai kepada kita. Kalau kita baca seolah setiap hari sampai kepada kita apa aja Nabi buat. Terutama setelah beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Di tahun 1 Hijriah apa saja yang terjadi pada Nabi SAW. Di tahun 2 Hijriah apa saja yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Berikut ini Bapak sekalian kita akan jelaskan beberapa keistimewaan yang memungkinkan bagi kita untuk kita sebutkan di malam ini. Yang pertama, beliau adalah seorang Nabi. Ya, beliau seorang Nabi, dan Nabi itu adalah sebaik-baik manusia. Ketika Allah memilih seseorang menjadi Nabi, itu karena yang pertama di samping dia itu adalah ketentuan dan takdir dari Allah, dia adalah sebaik-baik manusia. Sehingga ada riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluk-makhluknya, tidak ada hati manusia yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada Muhammad bin Abdullah. Sehingga Allah pilihkan Nabi Muhammad menjadi sebaik-baik makhluknya. Kemudian Allah melihat lagi mana hati-hati manusia yang lembut, yang teguh, yang kuat dalam berjihad fisabilillah. Ternyata mereka ada pada diri sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan beliau seorang rasul. Ada nabi hanya sebagai nabi, tidak menjadi rasul. Kalau rasul udah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Karena nabi itu laki-laki yang diberikan wahyu. Jadi enggak ada nabi itu perempuan, ya.
Laki-laki yang mendapatkan wahyu itu adalah nabi. Adapun jika wahyu tersebut dibebankan untuk disampaikan kepada seluruh manusia, maka dari nabi menjadi rasul. Rasul membawa risalah. Sedangkan nabi ya seorang manusia yang diberikan wahyu. Kemudian Nabi SAW diberikan keistimewaan Al-Isra. Al-Isra wal Mi'raj. Dan itu belum pernah terjadi pada masa-masa atau pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga diberikan Ar-Ru'yah. Apa itu ru'yah? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam ketika masa hidupnya pernah meminta, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkanlah kepadaku agar aku bisa melihat engkau. Allah mengatakan, qala lan tarani, engkau tidak bisa melihat aku wahai Musa, walakin anzur ilal jabal, lihat ke gunung sana, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kamu lihat gunung sana, kalau gunung sana masih di dalam posisinya, engkau akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala membuka beberapa hijab kepada gunung tersebut, ja'alahu dakka, gunung tersebut meledak. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Falamma afaqa qala tubtu ilaik, ketika Nabi Musa alaihissalam sadar, Nabi Musa alaihissalam bertaubat kepada Allah untuk tidak memohon, tidak meminta kecuali yang diizinkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj itu berada di tempat yang tidak ada siapapun makhluk kecuali hanya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu itu Nabi Muhammad berdialog, bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu di malam itu?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nurun anna arah." Cahaya yang sangat kuat, bagaimana aku bisa melihat? Menunjukkan apa? Allah terhijab dengan cahaya. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat, tapi terhijab dengan cahaya yang sangat kuat. Jadi ini termasuk diantara keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad pingsan? Enggak ada pingsan Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam ketika mendekat ke lembah, berjalan pulang dari Madian menuju ke Mesir, membawa keluarganya, membawa istrinya, di tengah kegelapan melihat ada cahaya di sebuah lembah. Berangkatlah Nabi Musa. Beliau katakan kepada keluarganya, tunggu dulu di sini. Aku akan ke sana dulu, mudah-mudahan ada berita atau ada sesuatu yang penting di sana. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendekat ke lembah tua tersebut, nama lembahnya Tua, bukan lembah sudah tua enggak muda lagi. Lembah namanya Tua, bil wadil muqaddasi Tua. Jadi begitu Nabi Musa alaihissalam sampai ke sana, datang seruan bahwa innani anallah, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Fakhla'na alaik, lepaskan sandalmu, innaka bil wadil muqaddasi Tua, sesungguhnya engkau sedang berada di lembah Tua, lembah suci Tua. Nabi Muhammad SAW dengan sandal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit pertama, langit kedua, hingga ke Sidratul Muntaha, hingga ke tempat yang tidak ada makhluk kecuali hanya beliau. Tidak ada perintah kepada beliau untuk melepaskan sandal beliau. Makanya ini menjadi sir, menjadi rahasia. Kenapa ada orang-orang di ridaknya gambar sandal, terompah sandal Nabi SAW. Kadang ada di pecinya gambar terompah Nabi SAW. Kadang di atas pintu, kadang dipajang jadi sebuah gambar di rumah. Untuk tabarruk dengan
sandal Nabi SAW, walaupun hanya sebatas gambar. Kemudian Nabi SAW diberikan syafaat yang tidak diberikan kepada Nabi manapun, terutama syafaat al-uzma, syafaat yang paling agung. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, dihalau ke padang mahsyar, akan dihisab, tapi hisabnya enggak terjadi. Semua menunggu. Berapa lama? Wallahu alam. Pokoknya di waktu itu manusia dalam kondisi bingung. Ada yang matahari sudah sangat dekat dengan kepalanya, keringatnya sampai ke lutut, keringatnya sampai ke pusat, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami, manusia pertama. Mintalah kepada Allah agar disegerakan hisab. Orang-orang yang sudah tahu akan masuk dalam neraka pun minta supaya disegerakan hisab. Masuk neraka, masuklah. Yang penting segera hisab. Tapi Nabi Adam AS mengatakan, saya enggak berani. Saya dulu pernah melanggar perintah Allah, memakan buah dari pohon yang terlarang. Pergilah kepada Nuh, karena Nuh adalah Rasul yang pertama sekali diutus untuk seluruh umat manusia. Berangkat kepada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh pun teringat pernah meminta kepada Allah, atau sedikit ya mungkin kalau bisa kita katakan dengan bahasa agak kurang sopan, komplain. Ya Rabb, engkau katakan aku akan selamat dengan keluargaku, anakku hanyut itu, kan dia keluargaku juga. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Nuh alaihissalam, itu bukan anakmu, itu bukan keluargamu, dan jangan minta yang seperti itu wahai Nuh. Ternyata kalau anak tidak mengikut akidah kita, itu bukan anak rupanya, bukan keluarga kita. Ya, maka oleh karena itu ayah dan bunda, didik anak kita supaya sholat, supaya kuat akidahnya. Pergilah kepada Ibrahim. Lalu berangkat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS pun mengatakan, saya pernah melakukan begini-begini. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, pergilah kepada Musa, karena Musa itu Nabi yang paling banyak kaumnya, yang paling sering berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa AS pun mengatakan, aku pernah membunuh enggak sengaja dulu. Mintalah kepada, datangilah Nabi Isa. Ketika pergi ke Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam tidak mengatakan apa kesalahan beliau, tapi beliau langsung mengatakan, itu haknya Muhammad. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad. Siapa yang pergi itu? Apakah kita umat Nabi Muhammad? Tidak. Dari masa Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, semua manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tiba di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, beliau segera mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha. Sayalah orangnya, sayalah orangnya, sayalah orangnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berjalan ke hadapan, kemudian beliau sujud, sekian lama sujud. Beliau diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah seorang makhluk pun memuji dengan pujian tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bangkitlah wahai Muhammad, mintalah, engkau akan diberi. Ya Rabb, tegakkanlah segera hisab. Ini menjadi syafa'ah al-uzma. Jadi berat kondisi di waktu itu sekalian. Tapi orang yang gemar bersedekah, dia mendapatkan naungan di bawah sedekahnya. Orang yang memiliki akhlak-akhlak terpuji, rajin berpuasa, atau suka memaafkan orang lain, atau punya sifat sabar, itu istimewa itu. Orang-orang yang suka membantu orang lain itu istimewa. Tapi orang yang lain itu dalam kondisi sulit sekali di waktu itu. Jadi di antara anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, beliau memiliki syafaat. Ya. Kemudian beliau juga akan diberikan al-wasilah. Kita akan berdoa tuh, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ati, berikanlah ya Rabb sayyidana, kepada penghulu kami, Muhammadan, yaitu penghulu kami yang bernama Nabi Muhammad, al-wasilah. Wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu
kedudukan yang paling tinggi bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan melainkan hanya untuk satu orang. Dan aku berharap, kata Nabi SAW, mudah-mudahan akulah orangnya. Maka siapa di antara kalian yang selepas azan memohon agar Allah memberikan aku wasilah, dia berhak untuk mendapatkan syafaat dari aku. Maka jangan lewatkan doa setelah azan, ya. Al-wasilah wal fadilah. Al-fadilah itu derajat lagi, derajat yang sangat tinggi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sidang hadirin hadirat sekalian, termasuk di antara keistimewaan Nabi, setiap Nabi diutus untuk kaumnya. Mungkin Nabi Nuh terbatas kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia seluruh dunia, baik masa ketika beliau masih hidup maupun setelah beliau wafat. Mana lebih banyak, umat Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup atau setelah beliau wafat? Setelah beliau wafat. Dari hanya 114 ribu jumlah sahabat ketika Nabi SAW wafat, sekarang ini umat Islam sudah 2 miliar lebih. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan menjadi imam salat seluruh Nabi dan Rasul, yaitu pada malam Isra itu, ketika semuanya berkumpul di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengimami para Nabi dalam salat mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan menjadi saksi bagi seluruh Nabi dan seluruh umat. Pada hari kiamat nanti, Allah akan menanyakan kepada seluruh Nabi, hal ballaght, apakah kalian ada menyampaikan? Semua mereka mengatakan ada. Siapa saksi kalian? Lalu mereka mengatakan, kaum kami. Kaum mereka tidak mau menjadi saksi, tidak mau bersaksi bahwa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud pernah menyampaikan risalah tersebut. Pergi ke mana mereka? Mereka pergi ke umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang akan menjadi saksi. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kita menjadi saksi bagi seluruh manusia. Lalu siapa saksi kita? Saksi yang mengatakan bahwasanya kesaksian kita itu benar. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kebenaran kesaksian kita. Masya Allah. Jadi nabi-nabi terdahulu tidak ada umat mereka yang mau menjadi saksi.